uji T yang bebas. Ya, pertama, misalkan ini kita uji, misalnya perlakuannya itu adalah kalau obat itu dinamakan placebo, bukan kontrol. Misalnya kalau kita beri satunya kita suntik analgesik, satunya suntik dengan NaCl fisiologis, gitu kan ya. Nah, coba sekarang ditulis deskripsinya dulu, yaitu menggunakan name variabel view dulu. Kiri bawah, cari di kiri bawah, bawah atas, bawah. Nah, cari variabel view. Nah, sudah ya, teman-temannya sudah mengikuti ya. Nah, tuliskan, diklik dulu. Nah, ada variabel view. Bukan. Variabel view, bukan data view. Itu masih belum. Nah, terus di name-nya itu kamu tulis perlakuan. Nanti cepat tahu kalau kita banyak dibuat lagi ya. Perlakuan. Nah, terus kita perlakuannya misalnya apa? Pemberian obat analgesik. Itu dari label. Boleh ditulis, boleh tidak. Kalau lupa tadi perlakuannya apa ya? Kamu di label. Di label ditulis. Sebentar dok, sedang ada trouble. Kemarin saya itu jam segini. Kalau siang tuh saya tidak berharap. Di jaringannya. Iya. Nah, ya, tuliskan di value, bukan di missing. Value values di jalur di atas. Naik lagi jalurnya. Naik di missing itu ada values ada missing. Lagi naikkan itu kan type itu. Naikkan jarumnya dinaikkan ke atas. Ke atas. Deretan name, sebelah kanan. Nih, terus ke kanan. Yang bawah tuliskan di panahnya arahkan ke name. Name ke kanan. Terus kiri itu kanan itu kiri. Nah, itu udah dekat label itu udah values. Diklik yang non ya, klik yang biru. Klik angka 1, tuliskan label placebo. Kontrol placebo. PLASBO. Kontrol boleh, tapi tidak lazim kalau obat. Kontrol boleh, sudah tidak apa-apa. Nah, lagi add ADD itu diklik add bawahnya ada biru, kotak biru. Nah, dua lagi ke value lagi, terus angka 2 ke atas ke value lagi 2 angka 2. Nah, ya itu katakan obat X, ini analgesik gitu. Apa lidocain gitu, lidocain lokal. Lidocain sembarang pokoknya bunyi, enggak usah berkata. Lidocain. Nah, add ADD lagi add. Nah, oke. Nggak usah 3, langsung oke bawah itu. Oke. Klik. Diklik aja. Klik. Nah, dari sini ada yang udah dapat mengikuti semua? Ada yang belum? Sudah, Dok. Nah. Sudah, Dok. Sekarang kita lihat, karena ada pemberian obat dan tidak pemberian obat, kita masuk ke measure untuk menentukan skala data. Terus ke kanan lagi,
ke kanan lagi. Nah, itu. Baik, dipilih nominal karena diberi obat dan tidak diberi obat kan itu nominal sudah dibalik sudah. Sekarang kita kembali ke NIM untuk menentukan variabel tak bebasnya di bawah NIM. Di bawah perlakuan. Nah, kamu tulis misalkan analgesia. Analgesik. Sudah. Nah, diklik lagi. Terus klik. Nah, kita langsung ke measure, tidak usah pakai ke value. Tidak didefinisikan karena variabel tak bebasnya tidak didefinisikan. Ya. Jadi adalah skala ordinal. Ya kan? Tidak nyari, jangan nyari. Ini kan di skor sendiri. Nah, sudah semua. Baik. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Data view. Nah, sekarang isikan. Misalnya masing-masing perlakuan diulang 8 kali atau 10 kali. Tuliskan angka 1 sebanyak 10 kali ke bawah di lajur perlakuan. Angka 1 di perlakuan. Nggak kelihatan prosesnya. Sudah, Dok. Nah, terus kamu masukkan angkanya. Kira-kira ada. Tadi kalau 0 itu kan nyeri ya. Nah, sekarang antara 0 sampai 10 sembarangan nggak masukkan menurut kamu? Yang paling gampang itu angka 5 ke bawah. Terserah, masukkan ke kamu. Ya, boleh. Pokoknya acak katanya sembarang. Nah, boleh. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita buat yang 2 tadi adalah pemberian analgesia. Tuliskan angka 2 di bawah angka 1 pada lajur perlakuan sebanyak 10 kali. Nah, Nah, sekarang masukkan angkanya di angka 4. Ya, yang tinggi kalau bisa. 8, 9, 7 gitu. Nah, yang tinggi masukkan. Ya. Nah, kalau kita membuat skor, biasanya saya tidak mengendaki koma. Itu kan kamu 1,0 mungkin dari sananya ya. Sekarang dia tidak mengendaki gitu. Misalnya ya, klik di variabel view bawah, variabel view bawah, kursornya di bawah, dekat data view, variabel view, dikembalikan yang tadi.
Sudah. Ya, yang 2 diganti 0, desimal 2 itu. Diklik desimal, di desimal. Nah, itu klik ganti 0. 0, 2-nya juga 0. Coba kembalikan lagi data view. Pelan-pelan. Sudah ya? Nah, kadang-kadang kita lupa satu itu apa, dua itu apa, gitu ya. Mungkin kan? Nah, untuk mengontrol itu, kamu cari angka di atas itu, dekatnya file ada 1 dan A. Seperti pertigaan itu, 1A. 3, 1, 4 dari kanan. Terus dari cursormu itu mau ke kiri. Cursor yang mana? Ya, saya. Nah, naikkan kursornya, naik terus, naik lagi. Naik lagi kursornya di sebelah itu ada dekatnya tabel warna kuning, dekatnya lingkaran biru putih. Kelihatan? Ada lingkaran biru putih, lingkaran apa? Gabungan ya, kalau matematika itu gabungan. Itu ada tabel yang isinya kuning. Kamu klik A-nya. Sebentar, Dok. Nah, pokoknya jangan ya. Yang mana ya? Yang atas dekat ada lingkaran biru putih. Nomor 2 dari kanan. Yang ini ya? Ya, klik A. Ini. Bukan, sebelah kirinya. Ada huruf Ini. A itu. Ya, kamu klik A. Klik. Nah, kelihatan kan tuh? Ada kontrol tulisan kan? Kontrol. Itu KN ya. Kelihatan kan? Ya. Ini cara Ya. mengontrol. Nanti kalau lupa, bisa dari awal, bisa akhir. Sekarang marilah kita menganalisis. Ya, kita membuat data mentahnya gimana ya? Seperti kemarin, analisa, cari analisa di atas. Pas di pelajarmu itu, paling atas sendiri. Analisa, klik. Seperti kemarin, klik, report, summary, kasih summary. Yes. Nah, tuh, diklik. Nah, kita masukkan perlakuan ke grouping variabel. Diklik panahnya aja, panahnya. Masuk dia. Yang analgesik masukkan ke variabel di satu grup. Nah, karena ini scoring, maka scoring kita tidak bisa menggunakan data dalam bentuk rataan dan simpangan baku, tetapi kita median. Maka kita ambil mediannya. Statistik, cari terus statistik. Nah, klik, cari tulisan median. Nah, pindahkan ke kanan. Pakai panah. Sudah. Continue. Sudah, klik OK. Nah, tunggu. Tunggu sampai outputnya. Outputnya belum terlihat ya, teman-teman? Belum. Ya. Kemarin di jam 9 pasti. Nah, kalau belum keluar, cari di share it-nya. Kembalikan ke share it-nya. Ini sebenarnya udah keluar, Dok, outputnya, cuma nggak muncul di share screen-nya. Di share screen-nya. Oh, cari kemarin. Berarti masih processing. Masih processing. Wait. Masih running ya? Lihat bawah. Kalau Wait, tidak, Dok. ya kalau running itu nanti kalau tidak muncul lewat share it lagi. Nanti ada keluar di output itu. Ini ya?
Iya, betul. Betul. Nah, kalian itu kan casing posisi summary itu. Ya, itu kan N-nya cuma 20. Yang keluar tidak ada kalau sebenarnya. Tapi lihat di situ. Nah, di situ kita cari angkanya. Total N sama dengan 10, medianya 4,5. Nah, itu nanti yang ditampilkan dalam skripsi. Itu yang kontrol, sedangkan median pada idokain itu 7,5. Ya, paham gitu dari situ? Nah, ada simpangan baku. Tidak bisa disimpangan bakunya. Kenapa tidak bisa disimpangan baku? Karena tidak ada rata-ratanya. Kok bisa? Nah, iya, merasa simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Sedangkan ragam itu adalah jumlah selisih nilai individu dikurangi rataannya. Pada ordinal tidak ada rataannya. Sehingga yang hitung dia. Paham gitu dari sini ya? Nah, kalau sudah, mari kita kembalikan ke data semula. Dari sini mungkin bisa. Supaya kita enak kembalikan ke data semula. Nah, analyze lagi, analisa, sudah. Nah, kita lihat karena data ordinal maka dia termasuk kelompok statistik non parametric test. Cari non parametric test. Ya, terus ke bawah dicari. Pelan-pelan supaya temannya tahu. Itu regresi terus non parametric test. Ada. Nah, cari legasi dialog bawah sendiri. Nah, karena ujinya bebas, maka yang digunakan adalah two independent sample. Klik. Maka di sini keluar uji Whitney-U, Kolmogorov, Smirnov, Moses, dan Whitworth. Kita ambil yang Whitney-U, sudah ada itu kan? Masukkan analgesik ke tes variabel list. Perlakuan dimasukkan ke grouping variabel. Klik. Nah, itu belum biru, berarti belum bisa digunakan. Klik define group seperti menggunakan UJT berpasangan. Isikan nilai 1, grup 1 angka 1, terus grup 2 angka 2. Continue. Oke. Tunggu sampai berikutnya. Halo. Halo, ya, betul. Kita lihat di situ yang bawahnya, kan tuh, terus. Nah itu ada min rank. Ya, dari mana kita memperingat? Saya tahu kemarin cara memperingat data diurutkan dari kecil ke besar, ya. Itu kan dikatakan 10, 7,15 peringkat ratanya. Jadi di peringkat angka yang tadi itu di peringkat diurutkan dari kecil ke besar kalau ada angka double di rata-rata yang kuliah pertama kemarin. Ya. Itu ada jumlah peringkat 71,50, 108,50. Nah, sekarang kita lihat yang tes statistik. Nah, kita jangan kemana-mana, cari yang asymptotil, ya itu bisa. Itu kan ada angkanya 0,010. Ya, tuh. Jadi, karena dia kalau kita menggunakan 0,05, terdapat perbedaan, terdapat antara perbedaan rasa analgesika, tidak nyeri antara yang kontrol dengan yang diberi lidocaine. Kalau kita menggunakan 0,01 berarti masih tetap dia terdapat perbedaan sangat nyata. Itu 0,10 itu loh. 0 ya 0,010 itu. Ya, itu ya itu ya. Nah, itu ada grouping variabel perlakuan not corrected for tidak ada versi pada angka kembar. Ingat gitu.
Nah, uji Wilcoxon itu yang 16,571 itu adalah hitung-hitungannya dia pakai manualnya seperti itu. Ya, ada yang belum paham dari sini? Atau ada yang temannya mencoba? Silahkan. Kalau ini bisa cuma itu aja, kalau bisa pasti lain itu bisa. Silahkan, ada yang mau coba lagi? Mumpung kita belajar sama-sama ya. Kan, kalau kita coba temannya yang lain. Ini memang sepintar-pintarnya kalau statistik itu kalau nggak dicoba ya nggak bisa. Kita mengarah tidak bisa. Kita akan mencoba. Yang kemarin boleh bagaimana cara mereka? Boleh. Artinya kan gimana manfaatnya? Boleh, silakan. Tapi saya lupa. Ya. Tapi kalau cara mereka data itu bisa. Gimana caranya? Nanti kalau kita ada boleh. Saya kan tidak dari sini. Silakan kalau ditanya. Oke. Saya tanya. Tidak, dokter. Tidak. Lagi. Sekarang ya kalau nggak dicoba kan nggak. Ya. Sekarang kita lanjutkan uji berpasangan before after. Ya, before after ini seperti dengan uji yang berpasangan kemarin, tapi datanya berskala ordinal atau interval rasio dan ketentuan sebarannya tidak normal. Oke, sudah. Yang kalau ordinal enggak, kalau data statistik ordinal enggak usah dilihat normal atau tidak normal langsung dipasang. Kalau interval dan rasio harusnya buat uji normalitas, tapi saya tidak menganjurkan untuk S1, kalau S2, S3 ya bagus. Oke. Nah, mari kita kembalikan ke lembar statistika tadi. Nah, kita sekarang andaikan ini kontrol tanpa diberi obat dan lidocain itu adalah diberi obat ya. Kita ambil dosis ini. Sekarang kalau ini kan respondennya pas subjeknya objeknya itu ada 20. Kalau berpasangan itu hanya 10 sudah cukup dan bisa lebih teliti daripada yang bebas begini. Nah, kita buat data baru. Add file new. Iya. Nah, sekarang sebelum ya, gimana cara bikinnya? Kita kesepakatan kemarin, kalau angkanya itu before after sudah maka dia akan menyusun ke samping, gitu kan ya. Tapi kalau dia populasinya bebas itu ke atas skala. Nah, kita isikan lagi variabel view. Nah, di situ kamu tuliskan sebelum gitu. Nah, sebelum apa? Kadang-kadang itu di label sebelum pemberian obat lidocain di label. Klikkan. Nah, enter. Nah, nggak bisa kan? Kenapa tidak bisa? Nah, kita ingat dalam penulisan deskripsi pada name itu jangan memakai spasi. Nah, lagi sekarang tulis itu sebelum bawa kursornya ke label, lajur label itu kan ada name, type, B, desimal dan label. Ya, nomor 5 dari kiri. Itu kan name, ke kanan lagi. Name ke kanan.
Nah, itu kan type kanan lagi. Desimal. Itu kan. Nah, di label itu kamu nulis apa yang kamu inginkan. Nah, kalau di situ boleh menggunakan spasi. Misalnya tadi apa? Sebelum pemberian obat, sebelum pemberian dicokain gitu. Tulis sembarang, pakai spasi boleh kalau di situ. Nah, Gini ya. ya udah klik saja. Sekarang kita ke value-nya, nggak usah, ya nggak usah. Kita langsung lewat ke measure. Nggak usah itu, karena kita kalau berpasangan tidak dipakai, karena sudah terdeskripsikan dalam in. Nah, kita lihat datanya, karena ordinal, karena dia itu scoring, maka ordinal. Nah, sekarang di bawah sebelum tuliskan sesudah. Terus sebelum itu di label kamu tulis sudah pemberian dicokain. Kemudian misalnya ke ordinal. Sudah. Nah, sekarang masukkan datanya. Data view. Nah, kopikan tadi yang kontrolnya yang di nomor tadi. Ya, bisa. Yang tadi itu yang kita kerjakan tadi itu. Daripada membuat kata baru yang tadi. File yang bawah di bawah itu biasanya nah itu kopikan. Mulai 2 sampai 4 blok. Bukan di analgesicnya angka 2. Nah, ya. Terus di blok sampai nomor 10 ya. Nah, kopikan. Kan tadi, kalau lembar tadi. Iya. Kopikan. Astagfirullah. Satu aja sebelum enggak usah kalau ya. Kalau kopikan itu enggak SPS beda dengan Excel. Satu aja bisa. Nah, sekarang ya sudah. Sesudah itu kamu klik. Nah, carikan tadi yang di data tadi yang tadi. Nah, itu masukkan nomor 8 sampai nomor 9. Ya, itu. Klik terus tarik ke bawah. Copy. Nah, copy. Dibawa ke sana tadi. Klik. Nah, paste. Kita nggak sudah tarik. Pastekan. Nah, kan itu. Nah, itu FFS beda dengan Excel di situ. Nah, sekarang sudah bertanya begini. Nah, kalau ada enggak. Nah, kalau mau modifikasi dua itu nyeri ya lewat tadi itu lewat value, tapi jarang digunakan gitu ya. Angkanya kita sepakati aja. Nah, bagaimana kalau kita menguji? Coba tampilkan data mentahnya. Report key summary. Agak beda cara masukkan. Analyze, analisa, report, key summary, kasih summary. Nah, karena tidak ada variabel independen ya, sudah tertulis di dalam yang biru itu, maka dua-duanya masukkan ke variabel. Nah, itu. Terus statistik media. Sudah. Klik continue. Ya, oke. Apa yang akan terlihat di sini? Maka tampilannya berbeda. Ya, sambil menunggu. Jadi kalau kita akan itu ada dua, apakah fokusnya bebas atau berbeda? Nah, kita lihat bawahnya, ya, tampilannya akan berbeda. Nah, itu yang bukan itu yang tadi. Nah, di lihat, yang ya itu mulai itu, terus. Nah, itu kan berbeda kan kiri kanan kan? Terus. Nah, bawahnya itu, ya itu lihat ya, itu kan kiri kanan. Nah, kalau kita menggunakan UJT, ya begitu perubahannya. Kalau kita menggunakan UJT yang bebas seperti tadi, ya. Lihat hasil sekarang diuji, sudah kan? Nah, mari kita analisis. Nah, satu lagi yang perlu diingat-ingat, ketika kita melakukan eksekusi untuk begini,
usahakan lembar oku dalam keadaan bersih. Mengapa demikian? Nanti kalau ramai begitu jadi bingung ya. Ya. Mari kita uji sekarang. Ya. Nah, klik bisa langsung, bisa data hasil. Coba langsung aja analyze. Ada deh. Nah, klik. Masukkan yang tadi karena jenisnya ini kan uji Wilcoxon kalau berpasangan. Maka karena Wilcoxon termasuk uji non parametrik, masukkan ke non parametrik test. Negasi dialog. Terus, nah kalau berpasangan maka yang dipilih adalah two related. Klik. Masukkan yang sebelum itu klik pakai panahnya itu panah. Nah, sekarang sudah diklik. Jadi sudah banyak. Itu tertera dalam test type itu ada Wilcoxon. Jadi ini pakai uji Wilcoxon. Ya, sudah diklik aja. Oke gitu. Oh, bawah kiri akan terlihat. Nah, apa itu jadi di situ? Itu ada sama tadi Wilcoxon centering test. Ya, N-nya negatif 1, positifnya 8. Ini kalau pakai manual agak susah. Yang paling kemarin saya lupa tuh ya ini. Ya. Dan di tes statistik. Tes statistik bawahnya. Tes statistik. Nah, kita lihat angkanya langsung keluar di asymptotic 0,15. Dan ya kalau Z itu harga. Nah, sekarang dibandingkan ketabanya 0,015. Apa artinya? Kalau kita menggunakan alfa 0,05, maka terdapat perbedaan pemberian obat analgesia terhadap lidocain terhadap analgesia. Kalau kita menggunakan 0,01, maka akan 0,15 itu bisa daripada 0,01. Artinya dia tidak berbeda sangat nyata. Tapi dia berbeda nyata. Karena lebih kecil dari 0,05. Sudah? Ada kan? Nah, saya nanti kalau saya memberi tugas lagi ya jangan yang macam-macam, fokuskan pada ilmu yang kita pelajari. Ada yang rapat, ada yang rasa, ada yang apa kemarin itu macam, jangan begitu. Kita ini yang saya inginkan itu seolah-olah kita itu melakukan skripsi, gitu ya. Ya, kalau dari sini ada tanyakan? Belum, Dok. Belum, Dok. Ya, jadi kalau berarti gini, kalau belajar statistik itu, apakah yang diperbandingkan itu adalah sama subjek? Ini namanya sama subjek yang bawah tadi ya. Sama subjek yang sama diukur bermacam-macam. Kalau iya, maka nyusunnya kiri kanan. Kalau tidak, atas bawah. Nah, jenis apa saja yang sama subjek itu, kalau kita ulang dari depan, itu adalah kalau datanya interval dan rasio adalah UGT berpasangan. Kalau datanya lebih dari 2 itu pakai repeated measure atau yang semi itu pakai itu univariate 2 arah tanpa interaksi. Nanti kita pelajari lagi. Ya itu cara-cara seperti itu. Kalau datanya ordinal, maka yang dipakai kalau datanya interval rasio tapi yang dibandingkan tidak berpasangan. Kalau 2 kita menggunakan UGT. Kalau lebih dari 2 kita bisa menggunakan ANOVA, 1 faktor atau 2 faktor dengan interaksi. Ya, atau split plot macam-macam. Nah, itu ajaran-ajarannya. Kemudian kalau datanya ordinal, kalau berpasangan, kalau tidak berpasangan kita menggunakan Mann-Whitney U. Kalau datanya berpasangan itu menggunakan Wilcoxon. Kalau lebih datanya nominal, bisa kita pelajari. Ya. Nominal bagaimana? Kita menggunakan kalau tidak berpasangan menggunakan uji Q kuadrat, kalau yang berpasangan itu menggunakan McNeman. Nah, sebelum selesai, apakah kalian sudah mendapat epidemiologi? Mata kuliah epidemiologi? Sudah? Belum. Nah, kalau belum ya, enggak. Kalau genetika dulu pernah ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan apa sih kita menggunakan Q kuadrat. Ya. Kalau
datanya nominal, kita menggunakan yang kemarin. Kalau tidak berpasangan Q kuadrat. Kalau berpasangan before after menggunakan magnemer bisa, kata juga bisa. Itu ya. Kalau lebih dari 2, kemarin sudah itu menggunakan Cochrane. Ya, itu adalah kalau tidak berpasangan. Ada homogen dan heterogen itu menggunakan Q kuadrat. Ya, itu ada. Nah, dari sini kira-kira udah punya bayangan. Nanti kira-kira saya larinya kemana gitu kalau saya menggunakan arus data. Ya. Nah, misalnya kalau datanya itu membandingkan dua perlakuan daerah satu dengan daerah B, misalnya yang dihitung itu adalah derajat infeksi. Nah, karena derajat infeksi itu di scoring, kalau 500 skor 1/500-an, maka di sini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Kalau kita misalnya Banyuwangi Utara, Banyuwangi Selatan, dilihat berapa ada perbedaan parah pada infeksi cacing itu. Nah, itu pakai menggunakan Mann-Whitney. Tapi kalau dihitung yang terinfeksi dan tidak terinfeksi, itu menggunakan Q kuadrat. Ya. Nah, nanti yang kemarin bersama teman-temannya yang sudah dikirimkan saya coba diulangi lagi dengan diuji menggunakan ini. Ya, dengan statistiknya kita menggunakan SPSS. Nah, dari sini ada yang tanyakan. Ini dulu, nanti kita akan bahas belajar yang data nominal memang agak panjang di situ ya. Kalian ditanyakan? Ada yang belum paham? Silakan. Gini nih kalau nggak diulang ya lupa. Saya kadang-kadang ya lupa kalau nggak diulang-ulang. Saya nggak ulang-ulang. Ya. Lalu saya kemarin juga ditanya, kenapa menggunakan SPSS? Bukankah SPSS itu adalah singkatan digunakan untuk ilmu sosial? Ya, statistik social science itu artinya. Paham di sini? Bukan arti yang penting selamat dan sukses, bukan. Ya. Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini, sedikit-sedikit nanti kalau kita sudah masuk skripsi dan ya. Jadi saya mohon pelajari pada statistik ini bukan untuk ujian saja, tetapi nanti waktu kita skripsi kita belajar dari kakak kelas itu ada yang ditanya itu tidak tahu sama sekali saya harus menggunakan apa ini sebenarnya, padahal itu sudah pernah diajarkan. Ya, sudah. Nah, kalau sudah karena mungkin sudah larut malam, kita sampai akhir di sini saja dan nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan. Nanti kalau yang belum ngerti coba tanyakan pada temannya yang tadi sudah latihan itu. Nah itu kan ya daripada saya terus bingung nanti ya. Harusnya memang dari saya 1 jam, dari kalian 1 jam. Siap dengan kasusnya supaya kita sama-sama menggunakan. Sudah? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya mau undur diri. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, kita akhiri saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Selamat dok. malam. Selamat Silakan diulang lagi. Saya akan dulu. Sudah selesai teman. Bisa keluar dari room ini.
Wih, cepet banget. Devia, bangun Devia. Bersyukur. Kayaknya bad mood. Ngantuk banget. Gils. Devia belum bangun. Poi bangun, Poi. Devia turu kok. Udah tidur. Dasit keluar. Bye semua. Keluar, woi. Sudah selesai. Halo? Woi.